tahu seperti segera. Ini gede nih orangnya nih. Nah, ini dari Kutai Kertanegara ya, Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur. Terbang ke sini untuk menghadiri milad Al-Batin Al-Wali keempat. Alhamdulillah. Sama siapa? Ustadz siapa? Muhammad Yunus. Ustadz Muhammad Yunus ya. Dari Kutai beliau ketua majelis di sana ya. Aswaja kan? Aswaja. Ya, dia peruqyah. Ahli sunnah wal jamaah peruqyah beliau. Ya, bergabung di Al-Batin Al-Wali, insyaallah bermanfaat pengobatannya. Semuganya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Sembuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Ya. Mantap. Barusan dites 2020. Jarang sama video. Oh, iya betul. Rahmatnya dari Kutai Kertanegara dijajah jarak jauh tahun 2020 ya. Ketika saya masih di Papua. Masih di Papua. Jarak jauh baru dites tahun 2023. Berarti sudah 3 tahun, Kurang lebih 4 tahun, guys. 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Ilmunya tetap ada karena ketua majelis. Insyaallah manfaat barokah di Kutai Kertanegara. Demikian. Terus sebentar. Pegangin dulu Bu ini, Bu. Nanti saya mau ngomong dulu ini. Oh, bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, kan suka ada yang nyinyir itu di dunia pengalaman yang aneh-aneh, ada yang bagaimana, coba jelaskan begitu. Ini seperti kan banyak ini kasus si Ontohor itu, si Borokokok itu ya, si pesulap itu, tukang sihir. Nah coba sekarang bagaimana ini menurut murid Al-Batin Al-Wali yang ijazahnya jarak jauh begitu, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagi kami yang dari Kalimantan Timur ini, ijazah jarak jauh, Ya. ilmuwan Al-Batin Al-Wali, langsung sama Gubes ya, kami sangat merasakan manfaatnya, lebih-lebih kepada masyarakat di sana. Ya. Seperti hal pengobatan, alhamdulillah banyak yang kami tangani. Tidak lama Allah memberikan kesembuhan atas Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemarin dalam perjalanan menuju ke sini, pas kami di Kalimantan Timur menuju bandara, kebetulan ada yang numpang di mobil kami, suami istri. Awalnya kami tidak tahu beliau kemana, tiba-tiba di mobil itu istrinya ngamuk, Pak. Ngamuk. Akhirnya kami nanya kepada suaminya, kenapa bisa seperti ini. Suaminya rencana pada hari itu memang ingin bawa istrinya pergi berobat. Salah satu orang pintar lah, peruqyah kayak gitu. Nggak berhenti ngamuk. Dalam perjalanan itu kesakitan. Akhirnya kami berinisiatif, meskipun tanpa sepengetahuan suaminya, kami mohon sama Allah melalui ilmu laduni ini kami nembak dari depan belakang ya, niat sama Allah melalui ilmu doa pengobatannya ini dalam Al-Quran juga. Kuasanya Allah Subhanahu wa taala, pasien tersebut sampai muntah darah. Alhamdulillah setelah muntah itu beliau tersebut, ibu itu, istrinya sudah nggak mengamuk lagi ya, alhamdulillah. sampai di tempat tujuan. Alhamdulillah. Ya, berarti apa yang disampaikan kalau ada yang nyinyir-nyinyir di luar itu, ini pengalaman sendiri. Jadi saya bertanggung jawab di dunia akhirat begitu ya maksudnya. Betul, Pak. Ya, untuk itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Angkat di sini. Nah, oke, siap. Dudukkan. Ada bisa dari sana. Iya. Baik. Saudara-saudaraku, pecinta dan pengamal ilmu laduni, bela diri dan pengobatan Karma Sunan Kalijaga, dimanapun berada, baik di tanah air maupun di luar negeri, saya sampaikan dan saya jelaskan, inilah ilmu laduni Al-Batin Al-Wali Indonesia. Ilmu laduni adalah ilmu ketauhidan, ya, ilmu ketauhidan, ilmu keimanan, dan ilmu laduni tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran. Setinggi-tingginya ilmu dan teknologi tidak akan bisa menjangkau ilmu laduni, karena ilmu laduni adalah bisa dijangkau dengan ketauhidan dan keimanan. Barang siapa tidak percaya dengan ilmu laduni, dengan ilmu kekuasaan Allah, maka sungguh dia sudah kafir, berarti dia munafik. Ya. Orang yang akan kakunya seperti ini, inilah laduni bela diri. Laduni bela diri.
Coba diangkat. Terserah. Nah, itu. Nah, orang itu akan kaku seperti ini. Ada suatu kekuasaan dari Allah. Bukan ngarang-ngarang. Bukan ngarang-ngarang. Tidak mudah untuk mencetak tester. Ya. Tester itu bisa menimbulkan niat dolim. Asalnya dia merasa di depannya itu ada kawan, tapi dia bisa membalikan menjadi punya niat dolim. Dan tidak mudah mencetak tester ini. Kenapa testernya ini saja? Sekali lagi tidak mudah untuk menjadi tester. Dan ini pun sampai lama untuk mencetak tester. Ini pun sudah puluhan ribu yang sudah dites. Ini baru ribuan yang sudah dites bela dirinya. Ya, barang siapa yang punya niat dolim atas izin Allah kaku. Ya, sekarang itu sudah banyak sekali ilmu laduni Sunan Kalijaga kaku, repet dan lemas, pingsan. Ketika kaku, cepat disembuhkan, sembuh. Karena apa? Karena testernya takut ketahuan, bohong-bohongan. Hati-hati, bela diri adalah resiko nyawa. Ya, orang lain percaya, tidak percaya, tidak ada masalah bagi kami. Yang jelas, al-batin Allah akan terus siar. Perlihatkan, ilmu ini tidak berfungsi kepada MMA, tinju. MMA itu adalah satu permainan. Ya, bela dirinya di ring, mukul pun dan sebagainya itu mendapat poin. Ketika di fitting akan kalah, dia yang kalahnya itu akan menunjukkan tanda-tanda kekalahan, wasit yang main. Begitupun tinju, mukul sekeras apapun, dia bukan dolim, dia bukan penjahat, ya, tidak berfungsi pada petinju. Petinju itu bukan penjahat, dia mukul dapat poin, ya, dapat poin, bukan untuk seperti di jalanan, seperti kita didolimi di jalan, dirampok, dibegal dan sebagainya. Itu orang yang dolim. Tapi kalau sudah di ring, itu adalah satu permainan dan satu prestasi yang dilaksanakan. Nah, inilah seperti ini. Sehari, 2 hari, 3 hari ya begini saja, mati pun seperti ini. Banyak murid-murid Al-Batin Al-Wali yang sudah membuktikan di luaran orang kaku. Ya, tidak divideokan karena gugup. Sehingga ini kakunya ini dibuat-buat, seperti ini saja. Oh, orang dalam saja. Ya ini orang dalam, orang saya. Nanti di luaran seperti ini. Di luar itu orang yang begal seperti ini. Banyak murid-murid Al-Batin Al sudah membuktikan. Oh, katanya bohong. Buat apa berbohong? Dosa itu tidak terasa, azab yang pedih. Ya, ini kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil. Ini aja, angkat pun berdiri ini aja. Dia sadar sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Matimu seperti ini, dia sadar dibakarnya pun sadar. Kalau orang bohong-bohongan, udah gini, pasti berubah, diangkat berubah. Di luaran saudara-saudara yang berguru tentang ilmu laduni, kaku, rapat dan lemas, harus jeli, harus paham keilmuan itu. Kalau bisa silahkan istikharah, minta petunjuk kepada Allah, minta yang terbaik. Tes aja itu, yang testernya, yang pura-pura kaku, pasti akan ketahuan. Ilmu ini, bukan ilmu tonjok, bukan ilmu anti tonjok, bukan peluru langsung berhenti, bukan. Tapi ilmu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Allah memberikan kepada hambanya, menolong hambanya dalam keadaan terdesak. Contoh, bukan kaku, remas, lemas saja, bukan ilmu laduni. Ketika sedang jalan kaki mau dirampok, ternyata ada polisi, itu selamat. Yang penting intinya kan kita selamat. Karena ilmu laduni adalah pertolongan dari Allah, ilmu keselamatan untuk dunia dan akhirat. Apa pantangannya? Pantangannya itu bukan pantangan, sebenarnya itu kewajiban kita. Berzina tidak boleh, berjudi, minum-minuman keras, nonton porno tidak boleh, berciuman bukan muhrim tidak boleh. Dirikan sholat yang 5 waktu seumur hidup ada. Kemudian laki-laki yang Islam wajib melaksanakan sholat Jumat. 3 kali kita tidak melaksanakan sholat Jumat berturut-turut dengan disengaja, maka ilmu ini akan hilang. Sama dengan murtad, keluar dari keislaman. Melawan kepada kedua orang tua, ilmu ini akan hilang. Kemudian ngomong kotor, anjing, babi, setan dan sebagainya dijadikan coel sambal, maka ilmu ini akan terkikis habis, imannya terkikis, ilmunya pun akan terkikis habis. Itulah salah satu persyaratan ilmu laduni. Seperti ini. Hipnotis, santet, guna-guna atas izin Allah tidak akan masuk. Yang penting kita tidak sombong dan tidak takabur. Seumur hidup ada. Bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan atas izin Allah. Cukup bismillahirrahmanirrahim, sembuh, langsung sembuh. Kecuali bismillahirrahmanirrahim sembuh, ternyata orang yang kerasukannya itu ngamuk, tetap ngamuk, berarti dia bohong, bukan kerasukan. Dia emosi ditahan. Ilmu laduni tidak bisa dibohongi. Nah, begini saja. Dia sadar. Dia sudah tidak ada emosi lagi, sudah ada tidak ada niat dolim lagi, udah pasrahkan, udah kaku. Ada suatu keilmuan ketika dia menyerang,
kaku. Ketika reda niatulingnya sembuh. Kalau ilmu ini mau setelah niatulim langsung terpental langsung kaku, dia selesai, tidak ada niatulim, tetap aja kaku kalau ilmu ini. Ya sampai besok begini saja. Mungkin orang-orang yang sudah pernah dikakukan melihat tayangan video ini, inilah ilmu itu berarti murid-murid Al-Batin Al-Wali insyaallah. Yang sudah kaku, yang di lapangan dan sebagainya. Baik yang di Bandung, di mana yang sudah cerita kepada kami, di Cirebon di mana yang sudah kaku. Nah inilah ilmu kekuasaan dari Allah, ilmu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jajah belum pernah dites ya. Jadi pada malam hari ini kebetulan pas hari Milad datang jauh dari mana? Dari Palembang. Gitu. Ini jangan lambat ya. Coba contoh. Jangan lambat ya. Ulang lagi. Kurang cepat. Ini soalnya kalau lambat ini kena pukul. Ya, coba tes. Good. Penyembuhannya masih tepuk ini mah belum sampai 10 soalnya ya. Sembuhkan. Oh, good. Memang. Ini dulu sih. Ini kan Abdul Somad ini. Abdul Somad kembalian. KW ini ya. Gitu ya, alhamdulillah. Jauh. Udah segitu aja. Udah. Sip, mantap.